warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu Eka. Siang Bu. Apa kabar hari ini nih Bu Eka? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia ya. Terima kasih ya. Bu Eka, sesuai dengan jadwal hari ini kan Ibu akan melaksanakan proses coaching nih dengan coachingnya. Nah, izinkan sebelum melakukan proses coaching, saya sebagai observer ya Bu, nanti ada beberapa rubrik penilaian yang harus Ibu ketahui nih dalam proses coaching ini, dimana salah satunya adalah prinsip coaching. Nanti kemitraan Ibu dengan coaching, proses kreatifnya, dan bagaimana cara Ibu menggali potensi, nah itu merupakan salah satu rubrik penilaian yang nanti saya akan laksanakan sebagai observer. Ada beberapa pertanyaan dulu Bu ya sebelum proses coaching. Ibu kira-kira kompetensi apa nih yang harus dimiliki seorang coach nih dalam proses coaching ini? Saya kira mungkin saya harus memiliki kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian saya harus fokus terhadap proses coaching ini, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi. Dan mungkin yang selanjutnya mendengar secara aktif sesuai dengan alur cerita. Bu Eka, untuk pertanyaan selanjutnya, nanti ketercapaiannya setelah Ibu nih melaksanakan proses coaching dengan coach Ibu, adakah ketercapaian khusus yang ingin hendak Ibu capai nanti? Tentunya yang pertama saya harus tetap fokus. Yang kedua terbuka. Dan yang ketiga rasa ingin tahu saya kepada coaching mungkin harus lebih ditingkatkan agar memberikan imbas yang baik kepada coaching setelah melakukan proses coaching. Mudah-mudahan apa yang Bu Eka rencanakan dalam proses coaching nanti berjalan dengan lancar, tetap semangat, saling memberikan masukan yang kita ikuti ya. Semangat Bu Eka. Semangat Bu, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Mohon maaf kalau ganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya sedang senggang ya, saat ini. Terima kasih. Mungkin saat ini saya ingin melaksanakan percakapan yang mungkin dari hati ya Ibu. Mungkin kira-kira ada permasalahan apa Bapak? Kebetulan di sekolah saya itu ada ya rekan kerja ya Ibu yang sering melaksanakan atau bolos masuk sekolah gitu ya. Sering sekali ya, hampir satu minggu itu sering ada mungkin masuknya itu 3 kali bolos tuh sering gitu. Oh iya, kira-kira apa yang Bapak harapkan pada guru tersebut? Kalau harapan sih sebetulnya ingin guru tersebut itu sesuai dengan tupoksinya, masuk seperti biasa seperti orang-orang itu ya, seperti masuk hari Senin sampai Jumat misalnya. Jadi kayak harapan saya itu ingin seperti itu. Dan tujuan Bapak melakukan sharing dengan saya itu kira-kira apa Pak? Tujuannya? Tujuan itu ingin menyampaikan keluh kesah saya, mungkin dari percakapan ini bisa ada apa namanya potensi keberhasilan atau solusi yang diraih dari percakapan hari ini. Menurut Bapak seberapa besar hambatan yang Bapak lalui ketika menemukan permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak? Kalau hambatan sih sebetulnya tidak terlalu besar itu buat saya sendiri, karena kalau tidak masuk juga sebetulnya tidak apa-apa kalau menurut saya. Tapi kan ketika mengganggu anak tidak belajar, kan otomatis yang ada di kelas yang harus mengimpal kelasnya yang tidak ada guru tersebut. Pernahkah Bapak mengidentifikasi kenapa guru tersebut bisa melakukan hal seperti itu? Kalau mengidentifikasi sudah,
menanyakan bahkan sudah. Alasannya sih karena ada pekerjaan yang lain, karena kan beliau itu adalah honorer, jadi dia mencari pekerjaan yang lain. Nah, jadi tugas pokoknya itu dikesampingkan begitu. Apa yang pernah Bapak solusi yang pernah Bapak lakukan terhadap guru tersebut agar misalnya guru tersebut bisa berubah menjadi lebih baik, minimal memberi kabar mungkin ya Pak ya kepada pihak yang ada di sekolah, baik itu kepada kepala sekolah ataupun kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kalau itu mungkin komunikasi pernah, juga menanyakan juga pernah, baik melalui WA, telepon, atau juga menanyakan langsung sudah Bu. Alhamdulillah sekarang ada mungkin ya masuk sekarang setelah di WA komunikasikan seperti itu, sekarang adalah masuk seperti itu. Tidak kemarin kan bolos terus, sekarang ada masuknya Bu. Menurut Bapak siapa saja yang terlibat untuk turut menyelesaikan permasalahan yang pernah Bapak hadapi? Kalau yang terlibat harusnya kepala sekolah sebagai pimpinan itu harus terjun langsung menanyakan kepada rekan saya khususnya ya sebagai yang akan kerja di sekolah, harusnya turun langsung menanyakan apa alasannya bisa sampai seperti ini, harusnya seperti itu ya. Menurut Bapak seberapa lama proses penyelesaian untuk bisa minimal berubah guru tersebut dari tadinya tidak memberi kabar sampai ke dia bisa berkomunikasi dengan teman-teman sejawat? Kalau dibilang seberapa lama sih sebetulnya setelah di WA ada masuk juga, tapi harapannya setelah itu jangan bolos lagi lah, jadi harusnya terus sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi Bapak kapan nih melaksanakan proses tersebut? Apakah sudah terjadi atau Kalau berjalan sudah berjalan ya, WA sudah, komunikasi sudah berjalan seperti biasa, tapi harapan ini dari coaching ini ya, dari harapan percakapan ini ada pencerahan begitu ya Bu, bagaimana supaya anak atau rekan tersebut tidak mengulang kembali permasalahan ini. Menurut Bapak kesulitan kalau di angka ya dari 1 sampai 10, kesulitan Bapak atau hambatan Bapak itu di angka berapa? Kalau kesulitan mungkin di angka 6. Kalau kesulitan mungkin di angka 6. Kesulitannya kenapa di angka 6? Karena belum bisa maksimal mengajak anak tersebut atau ya akan kerja tersebut. Kenapa? Karena kan akan kerja tersebut itu sebagai honorer, jadi mencari sampingan yang lain begitu. Jadi agak sedikit sulit juga kalau misalnya sepenuhnya atau full begitu. Nah, mungkin saya juga akan bertanya apa yang akan Bapak lakukan untuk cara terbaik nih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bagaimana? Caranya sih ingin berkolaborasi ya dengan rekan yang lain, terus kemudian dengan kepala sekolah khususnya, karena kepala sekolah itu adalah orang yang paling berperan begitu ya Bu, paling berperan, ingin berkolaborasi, mengajak ya, berdiskusi seperti coaching saat ini, bertanya apa alasannya, terus mau dibawa kemana ya, supaya nanti kerja tersebut bisa aktif lagi mengajar, tidak seperti saat ini. Boleh bekerja yang mencari sampingan, tapi jangan menyampingkan tugas pokok. Terus bagaimana harapan Bapak pada proses coaching ini Pak? Harapannya sih ada solusi terbaik itu bagi saya sendiri, terus kemudian bisa menyampaikan unek-unek yang ada dalam diri saya melalui proses ini. Di penghujung percakapannya Pak ya, saya mau bertanya lagi, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah tadi proses coaching kita? Ya, perasaan saya saat ini senang sekali Bu bisa bertemu dengan Ibu sebagai coach yang bagus ya Bu. Pertanyaannya memberikan saya solusi, ada pencerahan begitu dalam diri saya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Senang sekali saat ini bisa bertemu dengan Sama-sama Bapak, terima kasih. Dan menurut Bapak kesimpulan apa yang telah Bapak rasakan? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, proses coaching hari ini berjalan dengan lancar
tadi Bu Eka sebagai coach dan Pak Samsam sebagai coachee sudah benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tadi benar-benar 2 jempol ya untuk proses coachingnya. Iya ya, Pak Samsam hebat, Bu Eka juga hebat. Tadi sudah ada kemitraan ya, dimana sebelum proses coaching menanyakan kabar terlebih dahulu, menyapa dulu gitu ya, menanyakan ada waktu luang itu sudah ada kemitraan, terus ada obrolan-obrolan yang benar-benar antara coaching dan coaching itu bukan seperti menggurui, tapi lebih kepada sharing dan saling memberikan solusi. Tadi Bu Eka sudah bagus gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Pak Samsam. Pak Samsam juga tadi sudah bagus menjawabnya dengan benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di permasalahan di sekolah, yaitu guru yang jarang masuk di kemarin. Bu Eka juga tadi sudah bagus mancing-mancing pertanyaan terbuka yang nantinya Pak Samsam itu benar-benar dia itu bisa menggali permasalahan dan menentukan solusi secara bersama-sama. Itu ya depan dari saya sebagai observer, tapi kedepannya baik Pak Samsam maupun Bu Eka supaya kita sebagai pendidik lebih mengembangkan kompetensi kita, lebih sering melaksanakan proses coaching ini dengan rekan-rekan yang lain. Misalkan ini kan Bu Eka sebagai coach ini sebagai coaching, nanti mungkin dengan rekan yang lain bersama sama menjadi coach, kita jadi coaching. Jadi ketika kita sebagai seorang pendidik semakin banyak belajar, otomatis kompetensi kita semakin meningkat. Pak Samsam dan Bu Eka tetap semangat ya menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi, dan jangan pernah lelah untuk tetap belajar ya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Samsam, Bu Eka. Sehat.